melanjutkan atau menyambung kajian kita yang lalu, masuk kepada hadis yang ke-9, halaman 229. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu, siapa yang waqa, menjaga, memelihara, waqa, dia, siapa yang dijaga, dipelihara dia oleh Allah daripada syarra, keburukan atau kejahatan, ma baina, apa yang terdapat di antara lahyaihi, dua tulang dagunya, wasyarra, dan keburukan kejahatan, ma baina, apa yang terdapat di antara rijlaihi, dua kakinya, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam jannah atas rahmat Allah. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor 2409. Mari kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak terbilang dan tidak mampu kita menghitung apalagi merincinya, termasuk nikmat anggota tubuh. Anggota tubuh kita sehat dan afiat. Di antara anggota tubuh kita itu ada dua yang paling harus sangat kita waspadai, kita jaga, dan kita hati-hati. Yang pertama, lidah yang terdapat di antara dua tulang dagu. Dua lahyain, al-lahyu, dua, maksudnya adalah tempat tumbuh geraham kan sih, lidah. Yang satu lagi adalah faraj atau kemaluan. Itu anugerah Allah. Kedua-duanya berpotensi untuk baik, berpotensi untuk buruk atau melakukan keburukan. Yang paling berbahaya adalah yang terdapat di antara dua tulang rahang, dua tulang dagu, yaitu lisan. Nah, siapa yang waqa? Waqa, memelihara, menjaga. Siapa yang Allah pelihara dia, yang Allah jaga dia daripada keburukan, kejahatan, kejelekan lidahnya. Bagaimana Allah memelihara? Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya agar kita hati-hati, waspada dalam berucap, berkata, dan berbicara. Sehingga diperintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata qaulannya qaulan ma'rufa, qaulannya qaulan karima, qaulannya qaulan daina, qaulannya qaulan baligha, qaulannya qaulan sadida. Kenapa Allah perintahkan begitu? Dalam rangka menjaga, memelihara. Salah satu ayat bunyinya adalah qulu qaulan sadida. Ucapkanlah, katakanlah perkataan yang lurus, yang betul, yang tepat,
sudah pernah kita terangkan panjang lebar tentang makna sadida. Itu perkataan yang tepatnya lurus, dibidik-bidik, dipikir-pikir, direnung-renungkan apa yang akan kita ucapkan. Sama dengan sebelum melepaskan anak panah, kita bidik sasaran kita dulu, patut-patut, baru dilepaskan. Begitu juga nanti. Sebab ucapan kalau sudah terlepas tidak bisa ditarik. Kalau anak panah lepas bisa diambil lagi, dicabut lagi, dijemput lagi. Tapi kalau lidah talonsong, tidak bisa. Makanya dikatakan kepada kita bahwa salamatul insan, keselamatan manusia itu terletak fi hifzil lisan, sejauh mana dia menjaga, memelihara lisannya. Salamatul insani fi hifzil lisani, keselamatan manusia itu ya terletak sejauh mana dia menjaga, memelihara lisannya. Karena apa? Jirahatus sinan laha iltam. Jiraha, luka yang disebabkan oleh pisau, pedang, atau apa saja yang bisa melukai, satu saat ada bisa sembuh, bisa diobati. Laha iltiam. Tapi wala yaltaimu ma jarahal lisan, tidak akan ada kesembuhan dan obatnya jika yang melukai itu lisan. Tarasonyo, tasame, karena lukanya mendalam, bahkan bisa jatuh orang, bisa hancur orang, bisa malu orang, bisa hilang kehormatan orang, dan malah bisa orang dipenjara dan terbunuh gara-gara lisan. Bisa berperang orang, bisa hancur suatu lembaga, suatu instansi, suatu organisasi, suatu yayasan, bahkan bisa hancur suatu sekolah gara-gara lisan tidak dipelihara. Itu bahaya lisan. Sehingga Muaz bin Jabal, sebentar lagi ketemu hadisnya, tapi kita sebut dulu. Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bi. Wahai Nabi, Nabi Allah, apakah kita ini akan dihukum, disiksa, atau diazab lantaran apa yang kita ucapkan? Itu kata Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah menjawab, sakilat ummuka, celaka engkau. Itu biasa dibaca oleh orang Arab. Celaka itu bukan maksud celaka, tapi kalimat menunjukkan keheranan. Wahal yukabun nas finnar ala wujuhihim aw manakhirihim. Manusia itu disungkurkan masuk dalam neraka bukan lantaran karena wajah mereka, bukan lantaran hidung mereka, tetapi adalah ila hasahidu alsinatihim, melainkan karena hasahid, hasil daripada lisannya. Hasa itu panen. Orang nanti akan menuai, akan memanen daripada apa yang dibicarakannya, diucapkannya, dikatakannya. Jadi orang tidak akan masuk neraka lantaran wajahnya. Wajah tidak bersalah, hidung tidak bersalah, tapi dia akan menuai
akan memetik hasil daripada apa yang diucapkan. Namanya hasahidu alsinatihim. Dan memang kebanyakan kaum muslimin itu masuk terjerumus ke dalam neraka bukan lantaran tidak salat, bukan lantaran tidak puasa, atau bukan lantaran tidak banyak berbuat amal saleh. Banyak cuman ada orang yang payah menjaga menahan lisannya. Nah, siapa yang Allah pelihara lisannya yang terletak di antara dua tulang dagunya? Bagaimana orang ini melaksanakan, mengerjakan apa yang dituntunkan Allah untuk menjaga lisan? Berusaha dia menjaga, memelihara. Allah perintahkan ucapkan kata yang baik, kata yang betul, kata yang tepat, kata yang ma'ruf, kata yang lunak, kata yang mulia, kata-kata yang menyentuh. Itu kan dalam ayat. Maka dilaksanakannya. Nah, siapa yang melaksanakan perintah Allah berarti Allah telah menjaganya. Begitu juga kata Rasulullah, dilaksanakannya apa tuntun Rasulullah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dengan begitu dia telah dijaga. Jadi supaya kita dijaga, dipelihara oleh lisan kita, maka jalankanlah, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan dalam hal lisan. Laksanakanlah, kerjakanlah apa yang telah disunnahkan Rasulullah dalam hal lisan. Salah satunya kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, hendak diam. Jadi kalau dia ingin dijaga, dipelihara Allah, ya gitu, katakan yang baik-baik. Itu siapa yang dipelihara, dijaga lisannya oleh Allah yang terdapat di antara dua tulang dagunya, dan siapa yang menjaga faradnya, kalau ini sudah tidak kita bicarakan, sudah jelas, dia masuk surga atas rahmat Allah. Jadi begitu hebat bahaya lisan, sehingga siapa yang bisa menjaganya, memeliharanya, dijaga, dipelihara Allah, dia masuk surga. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak bisa menjaga, memelihara, ya ditunda masuk surganya. Kata Rasulullah, "May yadmanu li", siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin atau memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga, untuk memelihara ma baina lahyai adaman lahul jannah, aku jamin untuknya masuk surga. Itu kunci sini kan? Kan di sini kuncinya. Dengan begitu, siapa yang tidak bisa, yang tidak mampu menjaga lisannya, dia tidak masuk surga langsung, tetapi terlebih dulu mampir singgah di kap, dihabiskan dosa-dosa lisan. Sebab lisan itu berkaitan kepada orang lain. Mencaci, memaki, mengkutuk, melaknat, menggunjing, menggibah, mengadu, mengasuk, memutarbalikkan fakta, menyebarkan berita-berita palsu, mengarang-arang cerita, sakit hati kepada orang, tidak senang, dengki, kadang-kadang jadi. Tidak peduli dia salat, kadang dia rajin salat, rajin beribadah, tapi mulutnya tidak dijaganya, tidak dijaganya. Itu hadis pertama. Beruntunglah orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah lisannya. Tentu orang ini telah berusaha menjaga, memelihara lisannya. Kenapa beruntung? Surga sudah di tangan, tinggal lagi mengerjakan yang wajib-wajib. Itu hadis yang ke-9. Tidak panjang-panjang ceritanya karena sudah jelas. Masuk kepada hadis yang ke-10. An Uqbah bin Amir, hadis yang ke-10 daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata,
Qultu, kata Uqbah, berkata aku, ya Rasulullah, man najah? Apa itu an-najah? Apa itu keselamatan? Najah, keberhasilan, keselamatan, najah. Jawaban beliau, qal amsik. Amsik, tahanlah. Tahanlah alaika lisanaka. Tahanlah lisan engkau. Tentu, wal yasaka baituka, dan hendaklah luas bagimu rumahmu. Wal yasak, dan hendaklah yasak, luas. Luas bagimu baituka, rumahmu. Nanti kita jelaskan. Wabaki, dan tangisilah. Hati atika, kesalahan dan dosa-dosamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 134. Hadis ini sebagian ulama menyatakan lemah, dhaif. Tapi karena ada sekian banyak penyokong penguatnya, maka naiklah derajatnya sahih bi syawahidihi. Jadi hadis ini sahih lantaran banyak yang menjadi penguat-penguat, penyokong-penyokong hadis ini. Maka bisa di sini dijadikan pegangan dan pedoman. Mari kita pahami. Yang ditanyakan adalah apa itu an-najah? Apa itu keselamatan dan apa itu hakikat keselamatan? Tapi yang dijawab Rasulullah bukan hakikatnya. Yang dia adalah apa yang dapat mengantar orang ke selamat. Itulah gaya Rasulullah menjawab. Namanya uslub al-hakim, metode bijak dalam menjawab. Kenapa begitu? Yang ditanyakan hakikat keberhasilan, keselamatan. Yang beliau jawab, apa sebab-sebab yang dapat mengantarkan orang selamat. Karena itu yang penting. Itu yang berfaedah, itu yang dibutuhkan. Itu Rasulullah. Kadang bukan yang ditanya yang jawab, yang tidak ditanya yang jawab. Tandanya yang ditanya itu tidak terlalu banyak faedah manfaatnya. Justru yang lain itu yang berfaedah. Apa tanyanya? Apa itu keselamatan, keberhasilan? Beliau jawab, yang mengantarkan kepada keselamatan. Beliau jawab. Apa jawaban beliau kepada si Uqbah bin Namir? Amsik. Amsika yumsiku. Tahan. Tahan lidahmu. Kendalikan lidahmu, kekang lidahmu. Daripada membicarakan, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, patut, baik. Apalagi membicarakan, mengatakan hal-hal yang mengandung dosa. Karena dosa yang diakibatkan lidah itu sangat banyak, beragam. Tahan. Amsik. Kalau engkau menahan lidahmu, engkau dapat selamat. Jadi keselamatanmu terletak di lidahmu. Yang ditanyakannya keselamatan itu apa? Jawaban beliau, ini kau kerjakan, engkau bisa selamat. Seakan-akan orang kalau tidak bisa, tidak mampu mengendalikan, menahan, mengekang lidahnya, dia tidak keselamat. Memang ya, mulutmu harimau satu saat. Sepandai-pandai orang bicara satu saat, akan dirasakannya akibatnya. Ada orang yang lihai berkata, berbicara, memutarbalikkan fakta. Hati-hati. Suatu saat nanti sepandai-pandai orang memutar balik kata, tergelincir dan terbuka juga.
Saya ingatkan kepada orang-orang yang memutarbalikkan fakta tentang kami, hati-hati. Kalau Anda percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada hari akhirat, berhentilah. Karena sesaat nanti Anda akan merasakan menanggung akibatnya. Katakanlah yang benar-benar, yang jujur. Jangan kepandai bicara, pandai mengolah bahan untuk mencari simpati agar orang kasihan iba dan tertarik, seakan kita terasa tertindas. Sebenarnya hentikan. Kalau Anda orang yang bertuhan, orang yang yakin bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Tapi kalau tidak yakin, pupuh, baik, hantam. Cuma sesaat, kena betunya. Terlicik, terkeseleo, kenai. Sebab orang kalau tidak pandai mengendalikan lisan, menahan lisan, mengekang lisan, ya mulutmu, harimau yang akan menerkam kepalamu sendiri. Siapapun yang tidak pandai menjaga lisannya, satu saat nanti dia akan celaka, dia akan kesengsara, dia akan menderita. Di dunia, iya. Nanti dia kira pasti disungkurkan ke dalam neraka. Hati-hati. Ini jadi kata Nabi kepada Uqbah bin Amir, ya amsik alaika lisanaka. Dalam suatu riwayat lain disebutkan begini hadisnya. Itu hadisnya daripada Ali bin Sulaiman bin Habib. Disebutkan begini. Ya Rasulullah, awsini. Ya Rasulullah, awsini. Berilah aku nasihat. Kata Rasulullah kepada dia, amlik yadaka. Kuasai, kendalikan tanganmu. Kendalikan tanganmu, kuasai tanganmu. Kekang tanganmu. Kata orang itu lagi, qal fama amliku idza lam amlik yadai. Kalau aku tidak bisa menahan tanganku, lalu apa lagi yang bisa aku tahan setelah itu? Jawaban beliau, amlik lisanaka. Tahan lidah. Tahan lidah, amlik lisanaka. Tahan, kendalikan, kuasai lidah. Qal, berkata dia lagi, ya Rasulullah, fama amliku idza amlik lisani. Kalau aku juga tidak bisa menguasai, mengendalikan dan mengekang lidahku, apa yang mesti lagi aku tahan? Dijawab lagi, la tabsud yadaka ila ilkhair. Jangan ulurkan, jangan engkau pegang, jangan engkau kaca, engkau pakai, engkau pergunakan tanganmu kecuali untuk yang baik saja. Wala taqul bilisanika, jangan engkau ucapkan dengan lidahmu kecuali yang baik. Itu pesan beliau. Pesan beliau. Ini nampak di kita di sini sahabat-sahabat Nabi itu begitu sangat antusias. Sangat antusias untuk mengetahui, mempelajari apa itu yang dapat menyelamatkan. Mempelajari apa itu kebaikan. Seperti ini, sahabat bertanya tentang apa itu keselamatan. Atau sahabat tadi menanyakan, nasihatilah aku Rasulullah. Itu kan antusias sahabat. Dan memang kita disukai, disunahkan. Banyak-banyak mengunjungi orang alim,
orang-orang saleh, minta kepada nasihat. Disukai kita sering meminta nasihat kepada orang alim, kepada guru-guru, kepada orang-orang mulia, orang-orang taat. Nasihatilah bahwa yang perlu kamu baca. Sering gitu. Agak jarang sekarang. Yang rajin adalah teman-teman kita jamaah tabligh itu rajin minta nasihat, mengunjungi ulama-ulama, mengunjungi guru-guru. Sama dengan ini, ya Rasulullah nasihati aku. Kemudian di sini nampak pula yang bagi mestilah haruslah seseorang itu berusaha sekuat tenaga, semampu dan sesanggupnya untuk menjaga memelihara lisannya agar jangan disungkurkan dia, dijerumuskan dia ke dalam neraka gara-gara lisannya. Semakin mengerti, semakin paham, semakin tahu kita bahaya lisan, bahwa lisan itu bisa menyebabkan orang tersungkur, disungkurkan ke neraka, tentu makin berusaha untuk menjaga memelihara. Salah satu neraka khusus diperuntukkan bagi orang yang tak mampu menahan, mengendalikan, mengekang lidah, namanya neraka hutama. Ya kan? Wailul likulli humazah. Humazah itu kan lidah. Lumazah juga lidah. Mengupat, mencela. Itu lidah. Alladzi jama'a malahu 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutama. Spesial nama neraka, dan dispesialkan neraka untuk orang yang muncul ndak berbandrol, ndak matapih, ndak bazariam, lapeh sen. Wailul likulli humazatil lumazah. Hutamah itu bahasa kitanya menghancur-hancurkan, menghancur, meluluh lumatkan tu, meluluh lantakkan, mempercair, meremah-remah, mempercaya. Kenapa namanya hutama? Lalu apa hubungannya orang yang pengupat pencela? Karena orang yang mengupat mencela, mengunjing, menuduh dengan berbagai macam, dia sudah meluluhkan, menghancurkan, mencabik-cabik kehormatan orang di belakangnya, sehingga disesuaikan nama neraka dengan kerjanya. Neraka yang akan dimasuk nanti neraka yang akan mencabik-cabik diri pula, hutama namanya. Hati-hatilah, tidak tanggung-tanggung, berbahaya nih lisan. Saya juga menasihati diri saya untuk mengatakan yang baik-baik saja, walaupun berat perjuangannya. Sebab guru kau banyak mengecek, kalau tidak banyak mengecek, angkat dengan orang. Dia banyaknya ngecek guru, tidak beraja orang kenyulai. Itu pasal harus berusaha hati-hati, jangan sampai keseleo. Tapi sekali-sekali acok jo keseleo, sekali-sekali acok jo. Tapi kita orang. Jadi inti gaji wajib itu dikendalikan lidah, pelihara. Al-ishtighalu bi taatillah, bersibuk diri mentaati Allah, bersibuk diri dengan berzikir, bersibuk diri untuk memperhatikan kelemahan kekurangan diri, bisa mengantarkan orang untuk tidak banyak bicara, apalagi membicarakan orang lain. Tuba, beruntunglah
Beruntunglah liman syaghalahu aibuhu. Beruntunglah orang yang disibukkan dia memikirkan, merenungkan aibnya, cacatnya, kurangnya. An uyubin nas, daripada membicarakan aib orang lain. Aib itu kan dibicarakan. Jadi orang yang sibuk memikirkan, mengurus, memperhatikan kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, tuba, sangat beruntung orang, sangat beruntung. Sebab dia dengan sibuk dengan diri sendiri lupa membicarakan, menceritakan aib orang lain. Sebab kita juga punya aib, kita juga punya cacat. Sama dengan kita, saya juga. Makin hanyut, makin tenggelam kita bicarakan kelemahan orang, kekurangan orang, makin lupa kita dengan kekurangan kita, diri kita. Bukannya tuba, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, sehingga dia lupa dengan aib orang lain. Karena dia juga punya aib, punya cacat. Tapi kalau kita sibuk dengan membicarakan aib, kelemahan, kekurangan lain, ya, selalu kata orang awak, tungau di seberang lautan nampak, itu tungau. Tungau tak tahu. Tungau di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata, nampak. Karenanya sibuk mencari-cari, kesalahan orang tak dicari, ada. Tidak pun dicari, salah orang akan ada. Apalagi dicari. Kesalahan saya tidak usah cari-cari, saya banyak salah. Apalagi dicari, akan banyak salah. Tapi orang yang mencari salah orang lain, seakan-akan dia tidak masalah. Itu sibuklah. Kalau mau bicara, sibuk berbicara tentang diri, tentang kelemahan diri, kekurangan diri, kekhilafan diri. Supaya jangan sibuk lidah kita bicara tentang orang. Masuk sekarang mencaci, menghina, menjelek-jelekkan orang lain, menyebar-nyebarkan berita. Tanggunglah dosanya. Kecuali kita memperingatkan orang, tidak salah. Nah, kembali lagi dari tadi. Ya Rasulullah, nasihati aku. Adi nasihat Rasulullah. Kuasai lidahmu. Kalau engkau tidak mampu menguasai lidahmu, jangan katakan oleh lidahmu yang buruk-buruk. Kalau hadis tadi mengatakan begini, man najah. Apa itu keselamatan? Najah, keselamatan. Jawaban beliau, amsik. Kita acok macam amsik. Puasa, imsak. Lama so imsak. Imsak itu menahan. Imsakiyah penahanan. Jamara imsak gini kau. Oi, 3 minit tinggal. Ada imsak, menahan. Jadi kalau amsik, tahan. Tahan untuk dirimu sendiri, lisanmu. Sebab kalau engkau tidak tahan, tidak kendalikan lisanmu untuk dirimu, engkau celaka. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Yasak luas, dan lam hendaklah. Dan hendaklah luas. Luas untukmu, baituka, rumahmu. Makasih luas rumahmu untukmu. Itu istilahnya sibuklah dengan berbagai macam aktivitas yang menyebabkan betah di rumah. Seakan-akan rumah itu jadi luas, tidak sempit. Kita ulang. Perbanyaklah aktivitas, cari kesibukan di rumah. Seakan-akan rumah itu lapang bagimu, tidak sempit, tidak pengap. Lebih-lebih perbanyaklah aktivitas yang baik-baik di rumahmu. Engkau akan selamat.
Kenapa begitu? Sebab kalau banyak keluar, sering keluar. Apalagi perempuan rajin keluar. Sebab tempat terbaik bagi perempuan di rumah. Di rumahnya. Bahkan salat pun kadang-kadang lebih baik di rumah daripada di masjid. Kadang-kadang. Dalam waktu tertentu, saat tertentu, keadaan tertentu. Lebih baik di rumahnya. Karena rumah itu tempat yang terbaik. Maka bikinlah rumahmu senyaman mungkin. Supaya engkau betah di rumah. Ada orang yang tidak betah di rumah. Dia betah berlama-lama di luar. Akibatnya dia tidak selamat. Bicara, bergaul, melakukan aktivitas yang macam-macam. Sedangkan tidak jauh-jauh, duduk di luar rumah, ala banyak kita sibuk. Di luar rumah duduk, di janjang, ala nampak orang sekian banyak yang lalu. Apalagi kita ke jalan, apalagi berjalan-jalan. Dan selamat. Jadi wal yasa'ka baituka, dan hendaklah luas untukmu rumahmu sehingga kamu betah, senang, suka di rumah. Untuk melakukan kebajikan-kebajikan, hal-hal yang bermanfaat, membaca, baca Quran, menyapu rumah, membersihkannya, bergaul dengan anak-anak dan seterusnya. Cari aktivitas di rumah. Terutama bagi perempuan lebih baik dia mempunyai home industry ya. Kenapa? Dia di rumahnya saja, tidak banyak bergaul. Karena banyak bergaul akan banyak bicara, banyak bercerita, banyak yang nampak. Itu yang kedua, wal yasa'ka baituka. Yang ketiga, wabki ala khati'ataki. Wabki ala khati'atika. Tangisilah, ratapilah, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kalau kau tidak berpanjang-panjang cerita kita, berbahagialah orang yang selalu mengingat kesalahan-kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, kelalaiannya. Sehingga itu memicunya, mendorongnya untuk minta ampun. Mendorongnya untuk menangisi, meratapi ketelanjurannya dosa-dosa masa lalunya. Tangisilah dosamu. Dengan begitu nantinya engkau terdorong untuk minta apa yang ditangisi akibat dosa. Karena dosa, karena kesalahan, karena kelemahan, kekurangan. Dan karena akibatnya, bahayanya, mudaratnya lantaran dosa itu. Takana doa ko bahaya, ko cilak ko kena siksa, ko kena azab gitu. Manangih gitu. Jangan-jangan tidak diampuni Allah. Itu mendorong kita untuk minta ampun. Maka tangisilah. Jangan kau tangisi dosa orang lain, salah orang lain. Kesalahanmu tangisi. Jangan menangis lantaran orang bersalah kepada kita. Justru kita menangislah lantaran kita bersalah kepada orang lain. Awak termasuk ambo sering menangis, sering mengeluh, sering berhibah hati lantaran panggil orang lain kepada awak. Dan paling rancak adalah seringlah kita menangis, sedih, berhibah hati lantaran parangai kita ke orang. Dan niko sari mau pandai ngecek sebaru. Yang ketiga mula, lebih baik kita menangisi kesalahan kita kepada orang daripada menangisi salah orang kawan. Sedihlah, berdukalah lantaran kesalahan kita, kezaliman kita, ketelanjuran kita, kata kita yang keluar kepada orang lain. Biarlah orang lain melakukan sesuatu kepada kita daripada kita melakukan sesuatu yang jelek untuk orang lain.
Karena orang yang garis bawahi yang pertama, sumber keselamatan dan yang dapat mengantarkan orang kepada keselamatannya yang pertama sekali adalah mengendalikan, menahan, mengekang lidah. Kalau kini namanya kejarang jejak digital. Jadi lah calon-calon wak kini nak kuampeh ini lah. Diputar orang melihat jejak digitalnya. Lupa no dengan mulutnya berkata sekian tahun lampau. Dulu mencacik, dulu menghina, dulu bagaimana begini. Diputar orang oleh dalam lama kini menjelek-jelek. Menjelek-jelek, dia kira orang piti banyak-banyak. Lupa dengan jejak digital. Jejak digital. Jadi tahanlah, kekanglah, kendalikanlah lidahmu. Di situ letak keselamatanmu. Kau jangan lagi ke catatan malaikat wah. Dalam catatan media saja kita bisa diputar orang lihat. Kan itu jejak kita lah. Aku kemarin dapat kiriman itu. Bara beliau aku dulu mencaci, mencela dan mengatakan bagaimana begini begitu terhadap calon itu. Petang kau dapat peti banyak. Peti banyak. Setelah bagi-bagi peti. Ada putaran dalam mulia. Maka ada bisa dipungkiri. Akhirnya kita menepuk air diulang ke percik muka sendiri gitu. Maka kalau ingin selamat, tahan, kendalikan, kekang lidah. Katakan yang baik-baik saja. Dan jangan banyak bicara. Karena banyak bicara itu payah menahannya. Kan? Man kathura kalamuhu kathura khatau. Siapa banyak mengecek, banyak salahnya. Yang kedua, hal-hal yang dapat membuatmu selamat adalah jangan banyak bergaul dengan orang lain. Bergaulah, tapi batasi pergaulan. Karena banyak bergaul dengan orang lain dalam hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berbeda, bisa kita celaka, bisa sengsara. Yang ketiga, tangisi kesalahan. Tangi kesalahan mendorongmu untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Kira-kira begitulah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan manfaat. Rupanya penyebab terbesar dan terbanyak yang memasukkan seorang muslim, kalau orang kafir lah jaleh jo, orang kafir, orang musyrik jaleh. Penyebab terbesar yang terbanyak orang muslim itu masuk neraka adalah lidahnya. Bukan tak salat, dia salat, dia puasa, ngaji leh, salawat rajin mah, berarti rajin mah. Tapi kadang-kadang tidak mampu dia menahan lidahnya. Itu penyebabnya. Semoga berbeda, berguna dan manfaat. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا